Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video kali ini. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang instrumen penelitian, di mana untuk pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang jenis-jenis penelitian ya, desain penelitian, kemudian pendekatan seperti apa dan lebih ke contoh lebih detail. Nah, sekarang kita akan menyiapkan instrumennya apa aja sih untuk penelitian kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method. Nah, yuk jangan sia-siakan, pahami, dan eh, kita praktek di akhir. Nah, instrumen itu berupa alat ya. Instrumen adalah sebuah alat baik yang bersifat fisik maupun yang tidak, yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Jadi penelitian itu kan tentunya ada data. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan data itu? Nah, cara itu dinamakan dengan instrumen, melewati instrumen. Kemudian di sini instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel atau karakteristik yang digunakan. Misalkan akan mengukur tingkat kepuasan, maka berupa angket, survei angket dengan skala linker. Gitu. Kemudian instrumen penelitian adalah alat atau saran yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, seperti itu ya. Jadi instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian kita. Instrumen penelitian kuantitatif. Di sini ada kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data dari responden dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan umumnya menggunakan skala penilaian. Kemudian ada tes objek. Tes objek ini berupa mengukur pengetahuan atau keterampilan secara kuantitatif. Bentuk tes pilihan ganda atau ISA singkat. Nah, di sini tes objektif itu bisa lebih condong kalau di dunia pendidikan yaitu eksperimen. Nah, itu ada tes pre-test dan post-test sehingga dapat hasil seperti ini. Kemudian kuesioner ini yang tadi saya singgung yaitu berupa skala linker. Ada penilaiannya dari masing-masing pertanyaan. Kemudian instrumen pengukuran fisik melibatkan penggunaan alat pengukuran untuk mengukur variabel fisik biologis seperti berat, tinggi, dan lain-lain. Nah, ini tentunya pada ilmu biologi, fisika, dan lain-lain. Oke. Kemudian kualitatif ini berupa panduan wawancara terstruktur atau semi struktur digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memandu interaksi antara peneliti dan responden. Nah, jadi ketika akan melakukan wawancara itu peneliti sudah mempunyai teks ya, strukturnya apa yang akan digunakan. Nah, itu sebuah alat juga. Poin-poinnya gitu ya. Kemudian pedoman observasi digunakan untuk memandu peneliti dalam mengamati mencatat fenomena atau perilaku yang diamati dalam situasi tertentu. Contohnya seperti ini. Kalian melakukan penelitian observasi kelas ya. Kualitatif observasi dengan misalkan interaksi guru dan siswa di kelas. Tentunya Anda akan duduk di bangku paling belakang, kemudian Anda akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas itu dan Anda akan mencatat apa yang dilakukan, apa yang terjadi, apa yang Anda lihat berdasarkan pedoman observasi. Kemudian alhasil kita simpulkan berdasarkan masing-masing kriteria. Focus group discussion digunakan untuk memandu diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator untuk mengumpulkan data kualitatif dari peserta memiliki karakter yang sama atau berbeda. Nah, ini
wawancara, teknik wawancara itu dengan kelompok langsung gitu. Misalkan Anda akan, meneliti guru SD yang levelnya itu masih junior gitu ya, atau guru baru. Nah, jadi Anda akan mengumpulkan nih, ketemu beberapa guru, kemudian Anda akan melakukan FGD dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing guru tersebut. Nah, ini tidak mengikat ya, jadi eh, tidak mengikat dalam artian jawaban bisa variatif banget sesuai dengan responden guru tersebut. Kemudian mixed method gabungan. Ini antara kombinasi kuesioner dan wawancara digunakan dalam penelitian dengan pendekatan campuran untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari responden. Nah, ini ya, jadi ada kombinasi wawancara. Wawancara itu digunakan untuk data awal, untuk kualitatif. Dan kuantitatif nanti misalkan apa namanya ingin mengembangkan sebuah produk gitu ya. Kualitatif itu wawancara itu diberikan pertama kali. Pengennya seperti apa untuk mengetahui data need. Kemudian kuantitatif memberikan penilaian responden yang sama itu tentang produk yang sudah dikembangkan seperti apa. Terus instrumen observasi kualitatif kuantitatif digunakan untuk menggunakan pengamatan kuantitatif kualitatif dalam penelitian di mana peneliti mencatat data dalam bentuk angka serta dideskripsikan secara naratif. Nah, ketika sudah dapat, itu baru kita deskripsikan seperti itu ya, itu mixed method. Jadi menggunakan dua alat yaitu instrumen kualitatif dan kuantitatif. Nah, sumbernya apa saja kita untuk membuat instrumen penelitian ini? Kita sumbernya adalah sumber literatur akademis berupa buku, jurnal, artikel, dan publikasi akademis lainnya. Intinya ketika Anda mau membuat kuesioner, kualitatif ya, kuesioner atau kuantitatif dengan survei, tentunya Anda mempunyai rujukan berupa buku atau jurnal tentang yang akan didapatkan. Misalkan kalau di kualitatif, strategi mengajar. Di buku ada sebuah buku strategi mengajar. Itu apa saja? Gunakan list ini ya sebagai acuan membuat kuesioner. Kemudian Anda akan membuat sebuah penelitian kuantitatif, maka tentunya ini Anda juga butuh sumber utamanya. Gitu ya. Kemudian panduan penelitian berupa buku ya. Kita punya masing-masing kampus atau itu punya guideline, aturan tersendiri. Makanya itu menjadi sebuah panduan. Terus artikel penelitian terkait dengan membaca artikel, konsultasi dengan ahli, diskusi, kemudian ya urusannya. Nah, konsultasi dengan ahli seperti itu. Bahan penelitian atau workshop, lembaga atau organisasi penyelenggara penelitian, nah, itu bisa digunakan. Software atau aplikasi. Ketika kita mau membuat kuesioner dengan online, tentunya kita butuh software tuh sumbernya. Apa sumbernya? Bisa Google Drive, bisa menggunakan Blogspot, pengalaman pribadi dan rekan. Nah, kemudian langkah-langkah membuat instrumen itu satu ya, tentukan tema penelitiannya itu apa. Kemudian identifikasi variabelnya. Variabelnya itu apa? Variabel X dan Y. Misalkan eksperimen berarti ada variabel X, variabel tetap, dan Z adalah variabel bebas, di mana akan variabel bebas akan mempengaruhi variabel X tersebut. Kemudian buat daftar pertanyaan, gunakan berbagai jenis pertanyaan, susun urut pertanyaan, kemudian uji validasi. Nah, uji validasi dan
reliabilitas. Nah, uji validasi misalkan pertanyaan itu Anda adoptif atau mengambil beberapa kemudian dikembangkan itu adoptif ya. Eh, adapt adapt ya, mengambil ya. Kalau adopt keseluruhan tanpa validasi oke, kalau adapt itu perlu divaliditasi oleh ahli, sorry gitu ya. Kemudian revisi, uji coba produk. Nah, demikian video pertemuan bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tesnya ya. Akan ada tes. Semoga sukses. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.